Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah. Dan di antara perkara yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah doa yang dibacakan setiap kali selesai tasyahud akhir. Ya. Jangan buru-buru salam setelah tasyahud. Ya. Waktu tidak lama membutuhkan hanya untuk membaca doa berlindung pada Allah daripada fitnah-fitnah itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim menyebutkan lafaz doanya adalah Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rasul mengatakan idza tashahhada ahadukum, maksudnya tasyahud akhir, jika kalian bertasyahud di tasyahud akhir dalam salat, falyasta'id billahi min arba', hendaknya kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Beliau mengatakan Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Azab jahannam. Wa min 'adzabil qabri, dan dari azab kubur. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir akan paham akan doa ini. Karena dia memahami bagaimana kondisi keadaan manusia nantinya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu pada azab jahannam. Azab neraka. Wa min 'adzabil qabri, dan dari azab kubur. Seorang ketika mati, maka yang paling pertama dirasakan adalah alam kubur. Masuk dalam kubur itu. Jadwalnya kita enggak tahu, beda-beda. Mungkin ada yang nanti, ada yang besok. Ya, karena syaratnya enggak mesti sakit, enggak mesti tua. Ya, tidak mesti miskin. Tidak. Enggak mesti harus pensiun dulu. Bah pensiun nanti baru mati. Anak. Walaupun banyak orang bekerja untuk persiapan hari pensiun. Sehingga ada orang lebih takut pensiunnya dibandingkan matinya. Dia dalam keadaan tidak siap membawa apapun. Hadirin saya muliakan, min adzabil qabr, azab kubur. Maka orang yang di awal kuburnya sudah mendapatkan nikmat kebaikan, kedepannya dalam keadaan kebaikan, insyaallah. Sedangkan di awal di kuburnya dalam keadaan azab, maka kehidupan setelahnya pun tidak dalam keadaan baik-baik saja. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah. Fitnah kehidupan, fitnah mati. Segala fitnah ada di dalamnya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian dari keburukan fitnah Dajjal, yaitu akan muncul di akhir zaman. Hari ini belum muncul Dajjal,
Orang dengan berbagai fasilitas dunia saja sudah tertipu, sudah meninggalkan urusan agama. Orang rela meninggalkan agama dan perkara agama hanya untuk mencapai tujuan-tujuan dunia. Maka hadirin yang saya muliakan, pembicaraan Dajjal ini pembicaraan semua para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada pembicaraan ini. Maka setiap nabi itu mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Ada hadis berbicara tentang sifat-sifat Dajjal, seperti apa Dajjal itu. Maka ketika muncul Dajjal, orang yang mengenalnya hanyalah dengan keimanan, bukan dengan kepintaran. Ketika disebutkan dalam hadis Dajjal itu ada tulisannya nanti, tulisan kafir. Ahli baca ketika tidak punya iman tak bisa baca dia. Tapi yang mampu mengenalnya dan bisa menahannya adalah orang-orang yang punya iman. Maka iman ini adalah perkara usaha. Yang setiap hari kita minta kepada Allah dan kita usaha untuk dikuatkan dan mati dalam keadaan iman. Semua orang bisa mengaku mukmin. Semua orang bisa mengatakan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukti keimanannya itu tidak bisa dia mendakwakan diri dengan begitu setiap bulan tidak. Kehadiran saya katakan fitnah-fitnah ini ya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membacanya berlindung kepada Allah dari doa-doa. Pertanyaannya, berapa kali kita pernah membaca doa ini? Sudah kita baca berapa kali kita pernah pahami doa ini? Berapa kali kita pernah menghayati akan bahayanya segala fitnah yang Rasulullah SAW sampaikan ini? Karena tidaklah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sebuah perintah, melainkan perintah itu ada kebaikan di dalamnya. Dan tidaklah Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa berlindung dari segala keburukan, melainkan keburukan itu berbahaya bagi kita. Tidak ada orang merasa nyaman. Alah, iluh apa? Iluh yang fitnah-fitnahnya anam talah. Ada apa? Anak. Dunia ini kan menggiurkan. Dunia hilwatun khadirah. Dunia ini menggiurkan, mameh dan hijau ini. Menggiurkan. Maka berlindung dari fitnah itu, bukan berani tantang fitnah. Ada orang kata, loh apa? Loh aman. Kenapa? Kakurung judong lah ni inong yang mutipeloro, anak adalah aman. Anak urung pungo. Fitnah. Oleh karena itulah, agama senantiasa memerintahkan kita agar menjaga agama kita dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Minta keteguhan, ats-tsabat. Minta keteguhan, teguh di atas keimanan. Maka sesuai dengan bab yang dibahas, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-mubadarah, bersegera kepada kebaikan, itu sebab selamatnya seseorang di zaman fitnah. Ya, hubungannya hadis ini dengan bab, ingin disampaikan, siapa saja yang bersegera dalam kebaikan, bahkan sebelum zaman fitnah itu muncul, menghampiri dia, maka dia akan selamat dari segala fitnah yang akan datang setelahnya. Sedangkan orang yang mengabaikan segala perintah dan tidak bersegera dalam kebaikan-kebaikan itu, ketika akan fitnah menghampirinya, dia tidak akan mudah
untuk selamat. Bahkan dia akan binasa. Kemudian kita lihat hadis berikutnya jemaah saya muliakan. Hadis yang kedua dari Abi Sirwa'ah. Bacanya Sirwa'ah. Bi kasri sin al-muhmalah wa fathiha. Yaitu Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر يعني قطع ذهب أو فضة. Ya, hadis ini mengisahkan sebuah kejadian yang Rasulullah SAW lakukan sehingga para sahabat ini keheranan. Apa ceritanya? Disebutkan oleh Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu an atau tadi Abi Sirwa'ah. Beliau mengatakan beliau salat bersama Nabi SAW di suatu hari di Madinah, salat Asar. Dia menceritakan Uqbah bin Harith ini pernah salat bersama Nabi SAW di Madinah. Yaitu salatnya salat Asar. Tentu yang imamnya Nabi, Pak. Yang imamnya Nabi SAW. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bangkit. Setelah selesai salat, segera bangkit dari salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau segera bangkit. Kemudian bagah-bagah. Jalan beliau. Ya. Sehingga harus melewati saf-saf para sahabat. Beliau menuju ke rumah-rumah istri beliau. Kamar-kamar istri beliau. Kemudian beliau keluar dari kamar atau rumah istri beliau. Maka melihat para sahabat itu telah keheranan. Ada sesuatu yang aneh. Enggak biasa terjadi pada Nabi, pada SAW setelah selesai salat, bangkit. Enggak ada. Nya hantam terjadi, jarangnya. Bahkan hantam terjadi. Nyokok Nabi, leh ketemayang, langsung kemudian. Ada apa Nabi setelah selesai salat, langsung bangun. Biasa Nabi enggak begitu. Maka sahabat keheranan. Ada apa ini? Maka Nabi SAW mengatakan sebabnya kepada mereka. Fabayyana lahumun Nabi SAW. Nabi menjelaskan apa yang buat kalian heran itu. Aku tadi selesai salat langsung bangun karena aku tadi ingat. Ingat ada potongan emas. Ada emas dan perak. Emas atau perak. Yang itu masih di dalam rumah Nabi SAW, di rumah istri beliau. Dan beliau Nabi enggak suka kalau itu netap di rumah, sampai bermalam di rumah. Mesti dibagikan. Mesti dibagikan. Karena itu di antara hal yang wajib beliau bagikan. Nabi ketika sholat tadi ingat, nyo nama di rumahnya galau membagi. Bayangkan. Beda dia, Pak. Beda. Nyo nama di rumah kalau membagi dah ya pada kaum. Beda, Pak. Nama kalau mentimpan mumpah. Beda. Nabi ada emas, ni yang mesti dibagikan. Ni belum sempat dibagikan. Mengganggu salat beliau itu. Tidak nyaman beliau. Sehingga selesai salam langsung bangkit. Ya. Tanya 4 nama lah. Boleh semayang dengan teman 4 nama lah. Ya? Gunung-gunung takrok yang nama lah. Tak buah rumah.
Kana rumah kan nyaman tak Ada yang mesti kan nyaman. Ni tamang penjuri rumah. Beda apa? Itanya bagah je dawa rumah kadang. Tak rumah ndang nama. Nabi SAW segera pulang ke rumah, ambil itu bagikan. Maka hadis ini menunjukkan sebuah contoh yang luar biasa, bersegera kepada kebaikan. Bersegera kepada kebaikan. Jadi, sebuah kewajiban emas misalnya, yang kita punya, yang sudah wajib kita zakatin, itu enggak sampai bertahun-tahun di rumah. Kadang kagak pegah, nak pegah. Kita dengar mentang. Hai nama bayar ran dekat dia. Tuah bayar dekat. Hai tuah bayar dekat namanya kata. Tuah bayar dekat. Jelah nanti unggalan. Unggalan. Gua rumah. Galan-galan. Jadi. Bak galan-galan ada jadi. Karena layak lihat tang minta kakur. Tidak guru. Allah Akbar. Yang beda Nabi dengan umat Nabi. Sebagian anak mandum. Hadirin saya muliakan. Maka dikatakan di sini Nabi SAW bersegera melakukan kewajibannya. Sehingga emas yang ada di rumah beliau yang wajib beliau bagikan itu tidak berdiam lama. Beliau tidak suka kalau sampai bermalam di rumahnya. Fakarih tu an ubayyitahu. Baik sampai mabit di rumah. Mabit itu bermalam. Enggak jangan sampai emas itu tersimpan lama di rumah. Ya. Allah. Kemudian disebutkan, hal ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang bersegera kepada kebaikan, dia tidak akan lamban-lamban dalam melaksanakan kewajibannya. Dan dia orang yang senantiasa ingat kematian itu akan datang kepadanya secara tiba-tiba. Ya. Nyana ba orang yang segera melakukan kebaikan. Apa yang buat dia segera melakukan kebaikan? Dia ingat mati ini bisa tiba-tiba. Mati bisa tiba-tiba. Ketika dia ingat mati bisa datang tiba-tiba, enggak menunggu waktu yang rencana dia lakukan kebaikan, maka dia akan gerak melakukan kebaikan. Maka bisa dipastikan jemaah sekalian, ketika seseorang melambat-lambatkan sebuah kewajiban yang mesti dia lakukan, pasti dia lupa akan kematian. Lupa ingat mati. Yang tengahnya tua kan. Nanti ingat, tengahnya tua, pasti tua. Tapi ketika dia ingat dan hadir betul perasaan mati itu di depan dia, dia akan segera. Ya. Kemudian orang yang bersegera dalam kebaikan, dia akan merasa rugi ketika waktu kebaikan itu luput dan waktu itu berlalu tanpa kebaikan dia lakukan. Namanya orang bersegera dalam kebaikan. Yang kagaknya wadah pulamnya 30 hari pertama Zulhijjah. Dia akan ingat ni hari terbaik dunia. Ya kan? Hari terbaik dunia. Dia akan cari apa saja bentuk amal soleh. Karena Rasul membahasakan amal soleh. Dan perjuangan sebelum Zulhijjah ini berbeda apa dengan sebelum akhir Ramadan. Kalau Ramadan kita bisa amal ada suasananya, Pak. Tarawih sama-sama, ya kan? Syaitan diikat. Banyak kemudahan. Tapi coba sebelum awal Zulhijjah ini, syaitan terpeluk aja. Dia tagaw itu. Nafsu kan? Ya? Sebagian orang ammaratun bisu itu kuat, dominan. Dorongan untuk melakukan keburukan-keburukan itu dominan pada dia. Tambah syaitan lagi. Berbeda dengan suasana sebelum akhir Ramadan. Berbeda. Maka kalau ditanya sama saya apa bedanya 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah? Bedanya di situ. Enggak usah hitung-hitung amal. Bedanya di situ. Betul-betul orang melakukannya, di suasana orang enggak banyak melakukannya. Misalnya, amal soleh banyak sekali, bukan hanya puasa. Akan tapi puasa masuk dalam kategori amal soleh. Suasana yang lain, orang melakukan amal kebaikan di hari-hari seperti hari-hari biasa. Tidak ada suasana seperti Ramadan. Maka perjuangannya lebih besar dibandingkan di hari-hari Ramadan.
Hadirin yang saya muliakan, maka di sini Nabi SAW juga menunjukkan bahwasanya ciri orang cerdas itu adalah bersegera dalam kebaikan. Maka tidak ada yang secerdas Rasulullah SAW. Ya. Sehingga tahu apa amal-amal itu yang mesti disegerakan. Kemudian hendaknya seseorang itu jika dalam perkara dunia dia semangat, dalam perkara dunia dia bersegera, tentunya harus lebih bersemangat dan bersegera urusan akhirat. Urusan dunia dia semangat, nyujak kerja cepat otai. Sehingga ada orang, dia pasang alarm kerjanya, bangun tidurnya adalah jam untuk kerja, bukan untuk salat. Tapi mentang nak ada salat. Bedah je poh 6 dah, bedah semayang 2 rakaat tidak mana. Tengah 7 dia berangkat. Duk kantor buat 7 tengah 8. Tujuan bangunnya adalah untuk kerja. Untuk tujuan-tujuan mencapai dunianya. Dia berani melewatkan bangun subuhnya asal tidak telat jam kerja. Kesedihan dia lebih mendalam kalau telat masuk kantor dibandingkan telat salat subuh. Iya. Kalau ada demikian berarti kondisinya sedang kena fitnah dunia. Kemudian disebutkan di sini, kewajiban bagi seorang muslim adalah dia lebih bersegera dalam urusan-urusan yang lebih utama dan tidak ada yang lebih utama, lebih kekal dibandingkan urusan akhiratnya. Ayat yang setiap hari kita dengar, setiap hari Jumat imam membaca, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. In hadha la fi as-suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Baik, hadirin saya muliakan. Oleh kerana itulah, hadis ini juga memberikan banyak pelajaran lainnya di sisi fikih, nanti akan kita bahas. Bagaimana tadi Nabi setelah selesai salat langsung melangkahi jamaah yang lainnya. Ini menunjukkan boleh. Boleh. Dalam kondisi tertentu, orang boleh melangkahi langsung jamaah habis selesai salat, bedah saja. Itu boleh. Ya. Selesai salat. Mudah-mudahan ini mengingatkan saya dan kita semua untuk senantiasa bersegera dalam segala kebaikan yang Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.